Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo menandatangani Perpres yang menyatakan kenaikan tunjangan dokter di daerah tertinggal. Adapun tahap pertama dari tunjangan khusus ini sebesar 30 juta rupiah per bulan yang akan diberikan kepada sebanyak 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, serta dokter gigi subspesialis di daerah DTPK. Nantinya, tunjangan ini diberikan kepada mereka yang praktek di vakes milik pemerintah daerah. Menurut keterangan Hasan Nasbi pada Senin 4 Agustus malam, yang mengatakan bahwa penetapan wilayah penerima didasarkan pada sejumlah kriteria, yaitu daerah dengan akses terbatas, daerah yang kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan bantuan dari pemerintah pusat. Tidak hanya itu, para dokter spesialis dan subspesialis yang mendapatkan bantuan juga akan mendapatkan pelatihan berjenjang serta pembinaan karir. Di akhir, menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, menekankan bahwa tunjangan khusus untuk dokter spesialis dan subspesialis di daerah tertinggal merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah dengan akses terbatas tersebut. Java TV melaporkan. Selanjutnya, sebuah bendera One Piece yang berkibar bersama merah putih dan bendera Palestina dicopot usai mendapatkan teguran dari aparat di Tegal. Bendera anime Jepang One Piece Rabu siang terlihat berkibar di atap toko Reclaim di Kelurahan Keturen, Kota Tegal, Jawa Tengah. Bendera bergambar bajak laut topi jerami itu dipasang satu tiang bersama bendera merah putih dan bendera Palestina. Karyawan toko Umam akhirnya mencopot bendera One Piece dan bendera Palestina setelah didatangi pihak kepolisian bersama aparat Kelurahan Keturen. Umam mengaku tujuannya memasang bendera One Piece karena suka dengan bendera anime Jepang tersebut, yang kebetulan sedang viral. Ia tidak memiliki maksud apapun. Ada laporan. Itu kan tempatnya di atas tinggi, jadi warga lihat. Laporan ke Babin Kamtibmas kami. Kita tindak lanjut. Itu berarti ada semacam edukasi untuk tidak. Ya, edukasi itu yang intinya itu. Dan intinya itu tadi sukarela menurunkan. Jadi nggak ada sampai 1 hari masang bendera. Katanya masuk kapan tuh Pak? Ya, tadi pagi. Hari ini juga berarti. Itu Karena tempatnya tinggi kan akhirnya warga kelihatan Ya. itu laporan. Ya, berarti baguslah warga ada gitu langsung laporan ke pihak yang berwenang. Dalam ini di kelurahan Aparat Polsek Tegal Selatan bersama Kelurahan Keturen memberi edukasi dan pembinaan kepada karyawan toko Reclaim untuk memasang bendera merah putih tanpa bendera lainnya dalam rangka merayakan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Desa Onje, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga menggelar rangkaian lomba guna meriahkan kemerdekaan Indonesia. Suasana lapangan Desa Onje sore tadi dipenuhi keceriaan dan teriakan semangat warga yang ikut serta dalam lomba tarik tambang. Perlombaan ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai RW di Desa Onje, bahkan kepala desa dan perangkat desa juga turut ambil bagian dalam kompetisi ini. Adapun lomba tarik tambang ini mempertemukan antar RW, seperti RW 05 melawan RW 08 dan RW 02 melawan RW 01 yang berlangsung seru hingga beberapa peserta saling terjatuh saat berusaha memenangkan pertandingan. Tidak hanya antar RW, pemerintah desa juga ikut berpartisipasi sehingga menambah keseruan acara yang digelar mulai sore hingga menjelang malam. Adapun pemenang lomba nantinya
akan diumumkan pada puncak acara peringatan HUT RI ke-80 yang akan digelar di Desa Onje. Dalam rangka apa ini, Pak? Ini asik banget acara hari ini, sore hari ini, acara tarik tambang dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Alhamdulillah meriah, saya juga ikut bertanding narik sampai suaranya itu masih ngos-ngosan ini. Ya, terima kasih untuk warga masyarakat Desa Onje yang sudah berpartisipasi. Besok tinggal semifinal sama final. Terima kasih. Ini pesertanya dari mana saja ini, Mas? Ini dari setiap RW Pak. Oh iya. Ini diadakan setiap tahun atau gimana? Itu setiap bulan Agustus Pak. Setiap Agustus. Nah, dalam rangka apa ini, Mas? Memperingati dari kemerdekaan Republik Indonesia. Terus harapannya dari warga sendiri seperti apa ini? Itu untuk meramaikan dan mengompakan warga sekitar. Dengan semangat perjuangan dan keceriaan yang ditunjukkan warga, lomba tarik tambang ini menjadi salah satu momen yang paling dinanti dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI di Desa Onje. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Kabar berikutnya pemirsa, sejumlah warga melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan aturan pemisahan pemilu. Hal tersebut disampaikan oleh Mardani di depan wartawan Selasa 5 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga kasus tersebut menjadi bahan kajian pakar ketatanegaraan. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa DPR serta pemerintah perlu duduk bersama dalam menyikapi putusan MK tersebut. Ia juga merasa khawatir gugatan terhadap putusan MK tersebut berlarut-larut. Sebelumnya, warga mengajukan gugatan terhadap putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dengan pemilu tingkat daerah ke MK. Adapun mereka mengatakan hal langka, yakni meminta MK membatalkan keputusannya sendiri. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, anggota Legislator Republik Indonesia, fraksi PKS, menanggapi fenomena banyaknya gugatan yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan oleh Dede Yusuf kepada wartawan pada Selasa 5 Agustus lalu. Ia mengatakan agar MK melihat sendiri dampak keputusan yang dibuat oleh MK sendiri. Dede mengatakan bahwa dalam setiap kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra, sehingga putusan mengenai pemisahan pemilu telah menimbulkan polemik. Adapun putusan MK tersebut seakan melegalisasi masa jabatan DPRD sehingga setiap warga negara menyampaikan pendapatnya mengenai putusan tersebut. Sebelumnya, sejumlah warga diketahui mengajukan gugatan terhadap putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dengan pemilu tingkat daerah ke MK. Adapun, mereka meminta agar MK membatalkan keputusannya sendiri. Java TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Imbas Menteri Keamanan Israel yang berdoa di Al-Aqsa, anggota DPR RI dorong agar pemerintah mengajukan protes. Hal tersebut disampaikan oleh Dave kepada wartawan pada hari Selasa 5 Agustus lalu. Dave menegaskan bahwa diplomasi harus menjadi instrumen utama dalam meredam ketegangan. Oleh karena itu, dirinya mendorong agar Kemenlu serta PBB melayangkan protes secara resmi kepada otoritas Israel, serta menggalang dukungan organisasi kerjasama Islam agar perjanjian di Al-Aqsa dihormati. Ia mengatakan bahwa Komisi 1 DPR akan terus mengawal kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten dalam membela rakyat Palestina, serta menjaga kesucian tempat ibadah. Ia juga berharap agar semua pihak menahan diri serta menempatkan dialog sebagai prioritas dan berkomitmen pada solusi damai. Ia menyayangkan aksi Ben Gvir yang dianggap provokatif sehingga menyebabkan ketegangan meluas. Sebelumnya, Menteri Keamanan Israel Itamar Ben Gvir melakukan aksi proaktif pada Minggu 3 Agustus waktu setempat. Dalam aksinya, Ben Gvir melakukan ritual keagamaan di sana. Adapun ritual keagamaan Yahudi dilarang berdasarkan perjanjian yang telah berlaku antara Israel dan Yordania. Java TV melaporkan. Selanjutnya, terkait dengan gaduhnya pemblokiran rekening PPATK,
Anggota DPR RI tetap yakin bahwa masyarakat masih mau menabung di bank. Hal tersebut disampaikan oleh Misbahun kala ia diwawancarai di kegiatan Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta pada Selasa 5 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa fenomena mengenai pemblokiran rekening tidak perlu dikhawatirkan, karena menurutnya, bank masih menjadi tempat favorit dalam penyimpanan uang. Ia berpendapat bahwa banyak masyarakat yang menyimpan uang di bank tanpa melakukan transaksi untuk kebutuhan pensiun, tinggal di luar negeri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa pemerintah telah menganjurkan kepada masyarakat agar tidak menyimpan uang dalam bentuk tunai secara mandiri untuk menghindari kerusakan, kehilangan, serta pendirian terhadap uang yang disimpan. Sebelumnya, PPATK sempat memblokir sejumlah rekening nasabah yang dianggap tidak aktif. Dalam pemblokiran ini, PPATK mengatakan bahwa dana nasabah akan tetap aman selama masa pemblokiran. Adapun PPATK berdalih mengenai hasil analisis yang dilakukan pihaknya menunjukkan banyak hasil rekening jual beli yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Kementerian Perhubungan saat ini tengah mengkaji permintaan Presiden terkait dibangunnya bandara internasional di daerah-daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Navigasi Penerbangan Syamsur Rizal di kantor Kemenhub Jakarta pada Selasa 5 Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa pemerintah Prabowo terhadap pembangunan bandara internasional di daerah sedang dikaji oleh Kemenhub. Adapun rencana pembangunan tersebut diungkap oleh Prabowo kala menghadiri rapat terbatas dengan sejumlah kabinet merah putih di Hambalang Jumat 1 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan bandar internasional tersebut digunakan untuk mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah. Selain itu, dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan untuk langkah pencegahan dari potensi timbulnya kebakaran hutan akibat cuaca panas, serta membahas perkembangan di sektor ekonomi. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya, sejumlah nelayan di Pandeglang mengikuti sekolah pelatihan cuaca di Gedung PGRI Banten. Anggota DPR Ahmad Fauzi mengatakan bahwa perkembangan teknologi harus bisa dimanfaatkan oleh para nelayan. Menurutnya, teknologi saat ini membantu memudahkan nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan. Ahmad Fauzi juga menambahkan metode perkiraan cuaca secara tradisional yang sering dilakukan oleh nelayan harus mulai diperbaiki karena kurang efektif. Ia juga mengatakan, melalui penggunaan teknologi, nelayan nantinya akan lebih aman ketika pergi melaut. Sementara itu, menurut Deputi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Guswanto, menyampaikan bahwa penggunaan teknologi bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam membaca situasi cuaca, sehingga nelayan akan lebih aman ketika melakukan pencarian ikan di laut. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Menteri Pertahanan memberikan pendapatnya terkait pembentukan Angkatan Siber di tubuh TNI. Pernyataan ini disampaikan Menhan kala dirinya usai bertemu dengan Menhan Singapura, Chan Chun Sing, di kantor Kemhan Jakarta Selasa 5 Agustus lalu. Syafri dalam keterangannya mengatakan, karakteristik Indonesia berbeda dengan Singapura yang memiliki kepala staf siber. Syafri mengatakan bahwa TNI telah memiliki satuan siber. Ia berpendapat, satuan siber ini bisa berkolaborasi dengan jumlah tenaga profesional. Lebih lanjut, dalam pertemuan Menhan Indonesia dengan Menhan Singapura, Syafri menjelaskan bahwa ada dua hal yang dibahas, yakni peningkatan kerjasama militer dan pertahanan antara kedua negara. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.